ya, misalkan Anda yang nonton ini misalkan office boy, OB gitu ya, Anda OB hari ini, nggak masalah brother ya, nggak masalah. Tidak ada yang membatasi pikiran. Allah itu nggak batasi. Kamu mau jadi kaya, kamu sultan tahun 2025 gitu misalkan ya, kamu jadi sultan, kamu uangmu banyak gitu ya, itu nggak ada yang membatasi. Jadi kamu nggak usah membatasi dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you all. Oke, jumpa lagi. Oke, hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang keren banget ya. Ini gini, Mas, saya itu supir truk ya. Saya itu bisa nggak kaya gitu? Jawabannya sangat bisa gitu kan. Ini video singkat aja, semoga ngena gitu ya. Di bagi hari ini Anda yang masih kerja sama orang lain, Anda itu harus optimis. Kenapa? Karena gini, brother. Aku ingin cerita sesuatu ke kamu. Saya dulu ya, ketika kuliah, saya itu berusaha untuk nggak minta duit orang tua gitu ya. Jadi, saya pernah kuliah di Malang ya. Saya itu nggak berusaha nggak minta duit ke orang tua. Toh orang tua saya juga kebingungan duit gitu waktu itu, untuk maam aja susah. Jadi saya kuliah waktu itu kan nggak bayar juga, karena saya tuh kayak ikut tes, terus tes online, terus beasiswa gitu. Cuma karena bahasa Inggrisnya tuh lumayan gitu, akhirnya aku dimasukkan ke sekolah kuliah swasta di situ. Walaupun endingnya bayar, terus aku itu nggak lulus gitu, tapi kan minimal aku pernah kuliah. Di saat itu saya berusaha untuk struggle di Malang, di kota Malang, dan bagaimana caranya saya bisa hidup walaupun tanpa kiriman duit dari orang tua. Nah, salah satunya adalah saya bekerja sebagai tukang cuci piring, atau ning Jawane kuwi jenenge tukang korah-korah gitu. Cuci piring, pernah tahu ya? Cuci piring. Jadi setelah kafenya itu kafe lesehan pinggir jalan kayak gitu, setelah selesai gitu ya, aku ngambil di meja-meja terus tak cuci dengan gaji hanya 200.000 sebulan gitu ya, dan itu saya lalui. Jadi intinya gini, brother, hari ini teman-teman yang masih bekerja, saya itu masih disuruh-suruh orang gitu ya. Kenapa? Ya nggak masalah gitu ya. Orang itu punya grafik itu kayak gini. Jadi naik turun, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah banget, kadang di atas banget. Itu artinya apa? Artinya Anda hidup. Ketika Anda pergi ke rumah sakit gitu ya, Anda lihat, ini artinya hidup, bos. Itu artinya Anda hidup gitu ya. Kalau Anda, ini artinya Anda meninggal gitu. Itu artinya udah meninggal dunia gitu kalau kayak gini. Nah, artinya selama kita ini masih hidup, saya dan Anda alhamdulillah masih hidup hari ini, ya hidup kita goyang gini gitu. Hidup kita tuh seperti ini. Hari ini Anda supir truk, ini udah luar biasa loh, bro. Banyak orang itu yang masih pengangguran. Ayo disyukuri. Hari ini profesi Anda apa? Ayo disyukuri. Hari ini profesi Anda supir truk misalnya. Ayo disyukuri. Itu kenapa? Karena masih banyak yang nganggur. Hari ini saya nganggur, Mas. Oke. Disyukuri. Kenapa? Anda sehat. Banyak orang yang hari ini terbaring di rumah sakit. Banyak orang yang hari ini tangannya diinfus gitu loh. Paham maksud saya? Nah, hari ini saya diinfus, Mas. Bagaimana? Saya bersyukur lagi. Apa yang disyukuri? Hari ini saya masih bisa napas. Walaupun Anda diinfus, Anda masih bisa napas gitu ya. Anda masih punya tangan dan kaki lengkap. Kenapa? Karena hari ini tuh banyak yang nggak bisa napas gitu ya. Perlu bantuan alat pernapasan dan sebagainya. Oke. Apa yang bisa Anda syukuri hari ini? Walaupun pekerjaan Anda, mohon maaf ya, misalkan Anda yang nonton ini misalkan office boy, OB gitu ya. Anda OB hari ini. Nggak masalah, brother ya, nggak masalah. Tidak ada yang membatasi pikiran. Allah itu nggak batasi. Kamu mau jadi kaya, kamu sultan tahun 2025 gitu misalkan ya, kamu jadi sultan, kamu uangmu banyak gitu ya, itu nggak ada yang membatasi. Jadi kamu nggak usah membatasi dirimu sendiri. Oke, misalkan hari ini Anda OB, bagaimana pemikiran Anda? Nggak apa-apa. Hari ini saya OB, yang penting saya halal. Yang penting halal, ya ini Allah ngasih rezeki saya ini. Nggak apa-apa saya OB, yang penting malamnya saya belajar jualan yang lain. Saya belajar informasi di internet. Saya melihat videonya Mas Yayang. Itu kan belajar gitu loh intinya. Pagi sampai sore Anda OB, office boy, ngambil sampah gitu kan. Nggak masalah. Kenapa? Itu halal, brother, itu halal, barokah. Itu rezeki dari Allah. Nggak apa-apa, diterima aja. Diterima, disyukuri, ikhlas syukur kayak gitu loh. Ya. Sore sampai malam Anda mandi ya kan, udah bersih, Anda belajar, Anda buka, Anda pergi ke warnet misalkan, atau Anda buka dari handphone Anda belajar. Oh, jualan ini, oh jualan itu, jualan ini. Nah, pelan-pelan sambil Anda
bekerja, Anda melakukan bisnis sampingan, jualan sampingan, tetap tidak mengganggu kerjaannya ya. Karena apa? Ini akadnya itu Anda kerja sama orang ya. Jadi harus bener-bener serius kerjanya gitu ya. Bisnis sampingan, ternyata dari bisnis sampingan udah bisa ngasilin lumayan gitu kan. Udah bisa ngasilin lumayan. Nah, di situ mulai pelan-pelan melihat nih, udah cukup belum. Nah, ketika ketika Anda sudah melihat bisnis sampingan Anda sudah besar ya, dan Anda berpikir ini harus yakin, oh ternyata kalau saya fokus di bisnis ini, insya Allah penghasilan saya bisa lebih besar. Nah, Anda bisa resign. Konsepnya seperti itu. Jadi konsep resign itu seperti itu berarti. Bukan karena kamu kerja nggak cocok, dimarahi bos terus dan sebagainya. Aduh, itu bukan alasan untuk resign. Sebenarnya seperti itu. Yang harus Anda lakukan apa? Ikhlas syukur itu tadi. Masih banyak orang itu yang senep hari ini, nggak punya kerjaan, bingung mereka itu. Hari ini tuh banyak yang bingung nggak punya kerjaan. Itulah Anda yang udah dikasih kerjaan, dibentak sekali sama si bos, langsung mengkeret gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Ketika Anda mau resign, pastikan Anda itu sudah jelas tujuannya. Misalkan saya mau resign mas, saya mau bisnis, saya mau mulai bisnis. Nah ternyata ketika Anda mulai bisnis Anda hancur gitu maksudnya. Jadi malah nggak dapet duit, malah waduh udah ngelamar kerja susah lagi gitu kan, bisnisnya remuk gitu ya. Jadi jadikan bisnis Anda itu sampingan dulu sampai jalan, running well, cash flow-nya masuk, uangnya masuk, oh ternyata begini begitu ya kan. Sudah mulai handal, baru Anda resign nggak apa-apa. Tapi Anda harus yakin loh ya, harus yakin ketika Anda resign penghasilan bisnis Anda lebih besar. Ini harus yakin dulu. Oke? Nah, artinya semua orang itu berpeluang kaya. Semua orang itu berpeluang sukses. Saya dan Anda berpeluang sukses, berpeluang kaya. Apapun latar belakang Anda. Latar belakang ini itu nggak penting, tidak penting. Yang penting adalah latar depan. Ketika Anda lihat rumah yang bagus, rumahnya bagus, mewah dan sebagainya, dalamnya kita nggak ngerti, paham ya? Dalamnya orangnya ternyata pusing, yang punya rumah, aduh bingung lagi KPR, aduh bingung kayak angsuran garing. Kita nggak ngerti. Oke, jadi yang penting gitu. Hidup itu latar belakang nggak penting, ya. Latar depan itu yang penting. Masa depan Anda itu penting. Besok saya 5 tahun lagi jadi apa? 3 tahun lagi rekening saya saldonya berapa? Ini loh yang penting. Paham ya? Oke, jadi pertanyaan tadi, mohon maaf ya Bapak ya, saya jawab bahwa Mas saya supir truk, saya bisa nggak kaya? Sangat bisa Pak. Super, pokoknya bisa banget gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Orang lain bisa itu berarti saya juga bisa ya. Orang lain kok pinter dapat itu ya karena dia udah jam terbangnya tinggi. Berarti biar saya bisa jadi seperti dia, jam terbang saya tinggikan. Saya belajar itu, saya fokusi satu hal. Oke, jadi video ini cuma sekitar 8 menitan. Semoga bisa bantu teman-teman bahwa kita semua layak kaya, kita semua layak makmur, kita semua layak menjadi orang yang kaya, yang berkah ya, yang bisa bantu banyak orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.